Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk belajar bersama-sama. Kita akan belajar matematika tentang materi persamaan kuadrat, yakni menyelesaikan persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama yakni dengan memfaktorkan. Kemudian yang kedua dengan melengkapkan kuadrat, bentuk kuadrat. Dan yang ketiga kita menggunakan rumus akar persamaan kuadrat yang sering kita kenal dengan rumus ABC. Tapi kali ini kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Yang pertama, kita akan memfaktorkan suatu persamaan kuadrat yang bentuknya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A-nya itu sama dengan 1, sehingga nanti bentuknya menjadi X kuadrat. Contoh misalkan ada soal seperti ini, carilah akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Yang pertama adalah X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 sama dengan 0. Yang C, X kuadrat ditambah 2X dikurangi 10 sama dengan 0. Kemudian yang D adalah X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan, bentuk-bentuk ini sudah mewakili dari keseluruhan tanda. Jadi yang pertama adalah ditambah dengan ditambah atau positif dengan positif. Kemudian yang B negatif dengan positif. Yang C positif dengan negatif, kemudian yang D adalah negatif dengan negatif. Nah, tentu menentukan akar persamaan kuadrat kalau A-nya sama dengan 1 itu akan lebih mudah dibandingkan ketika A-nya itu tidak sama dengan 1. Tetapi ketika kita memahami cara menentukan akar persamaan kuadrat kalau A-nya sama dengan 1, maka akan lebih mudah nantinya ketika kita menentukan akar persamaan kuadrat kalau A-nya tidak sama dengan 1. Oleh karenanya, maka kita pahami terlebih dahulu menentukan akar-akar persamaan kuadrat kalau A-nya sama dengan 1. Baik. Kemudian bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini dengan cara memfaktorkan? Nah, kalau dengan jalan memfaktorkan, maka X kuadrat ditambah 6X ditambah 5. Ini kalau kita faktorkan, maka kita buatkan dua buah tanda kurung. Di mana di dalam kurung ini akan ada dua buah suku. Ada dua buah suku yang merupakan, kalau misalkan nanti dikalikan, maka hasilnya akan menghasilkan bentuk X kuadrat ditambah 6X ditambah 5. Nah, yang menjadi patokan yang pertama adalah yang di depan, karena X kuadrat, maka X kuadrat ini merupakan hasil kali suku yang di depan dengan di depan. Dan 1 itu hanya perkalian 1 dengan 1, sehingga hanya X dikalikan dengan X yang hasilnya adalah X kuadrat. Nah, kemudian untuk yang di belakang, kita lihat tanda di belakang dari persamaan ini. Hasilnya adalah positif. Dua bilangan, 5 ini adalah perkalian dari dua bilangan yang di belakang. Hasilnya akan positif jika kedua bilangan ini nanti adalah positif atau negatif. Nah, yang mana yang digunakan? Kita lihat tanda yang kedua. Nah, karena yang kedua adalah positif, berarti ini adalah perkalian dua bilangan positif, sehingga di sini
tambah, atau plus, sini tambah. Setelah itu cari dua bilangan kalau dikalikan 5 jumlahnya adalah 6. Jadi cari dua bilangan kalau dikalikan 5, karena di sini tambah maka jumlahnya 6. Kalau kurang, hasil pengurangannya. Jadi cari dua bilangan kalau dikalikan 5 jumlahnya adalah 6. Nah, dua bilangan dikalikan 5 hanya 1 dan 5. Dan keduanya kalau ditambahkan hasilnya adalah 6. Sehingga kita tuliskan di sini 5, di sini 1. Nah, setelah itu dua bilangan ini dikalikan 0 itu jika yang di depan ini hasilnya adalah 0 atau yang di belakang hasilnya 0. Nah, supaya 0 maka X-nya harus negatif 5. Jadi lawannya dari 5. Sehingga X-nya harus sama dengan negatif 5. Atau ini supaya 0 maka X-nya harus negatif 1. Lawan dari positif 1. Sehingga X-nya sama dengan negatif 1. Sehingga ketika X-nya sama dengan negatif 5 dan negatif 1, maka hasil ini menjadi benar. Persamaannya menjadi benar. Silakan dicobakan. Jadi kalau kita masukkan negatif 5 dikuadratkan hasilnya adalah 25. Kemudian 6 kalikan negatif 5 adalah negatif 30. Ditambah 5. 5 ditambah 25 hasilnya adalah 30. Dikurangi 30 hasilnya adalah 0. Jadi benar. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah negatif 5 dan negatif 1. Kemudian yang B. Yang B, X kuadrat dikurangi dengan 4X ditambah dengan 3 sama dengan 0. Maka kalau kita faktorkan, sama caranya dengan yang tadi, kita buatkan dua buah kurung. Karena di depan hanya X kuadrat, berarti X dikalikan dengan X. Tanda yang terakhir, ini hasilnya positif. Berarti kemungkinan bilangan yang di belakang ini adalah positif kali positif atau negatif kali negatif. Yang mana yang digunakan? Lihat tanda kedua. Karena negatif, berarti perkalian dua buah bilangan negatif. Kemudian setelah itu cari dua bilangan kalau dikalikan 3 jumlahnya 4. Dua bilangan kalau dikalikan 3 kemudian jumlahnya adalah 4 adalah 3 kali 1. Yakni 3 kali 1. Nah, sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan, supaya nanti 0 sebelah sini maka X-nya harus 3. Atau supaya di sini 0 maka X-nya harus 1. Sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Ini merupakan penyelesaian atau akarnya. Karena kalau kita masukkan ke sini, maka hasilnya harus benar. Jadi 3 dikuadratkan 9, 4 kalikan dengan 3, 12. Jadi 9 dikurangi dengan 12, hasilnya adalah negatif 3, ditambah 3, hasilnya adalah 0. Baik, kemudian sekarang yang kedua. C. Yang C adalah X kuadrat ditambah 2X dikurangi 10 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, kita perhatikan yang di depan hanya X kuadrat, berarti perkalian dari X kali X atau 1X kalikan 1X. Ini kita tulis X, ini X. Kemudian yang di belakang, ini adalah perkalian dua bilangan di belakang. Karena negatif, maka kemungkinannya positif kali negatif atau negatif kali positif. Saya kira tidak ada masalah untuk meletakkan tanda positif negatifnya. Yang penting cara meletakkan bilangannya nanti. Jadi di sini silakan mau ditulis ditambah, dikurang, atau plus min, atau min plus, silakan saja. Yang penting cara menentukan meletakkan bilangannya nanti. Jangan harus hati-hati. Baik, setelah itu cari dua bilangan
Kalau dikalikan hasilnya 10, kalau di sini tambah berarti jumlahnya, kalau di sini kurang berarti selisihnya. Jadi cari dua bilangan, kalau dikalikan 10, selisihnya adalah 2. Jadi cari dua bilangan, kalau dikalikan 10, selisihnya adalah 2. Dua bilangan yang dikalikan hasilnya adalah 10. Kemudian selisihnya adalah, maaf ini seharusnya 3. Jadi yang soal yang tadi itu adalah 3. Baik, cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya adalah 10, kemudian selisihnya adalah 3. Jadi dua bilangan dikalikan hasilnya 10, selisihnya adalah 3, itu adalah 2 dikalikan dengan 5. Nah, karena di sini tandanya berbeda, jadi kita harus hati-hati meletakkan. Caranya bagaimana? Dilihat tanda yang nomor 2. Kalau ini adalah positif, berarti yang besar letaknya di positif. 2 dan 5, yang besar adalah 5, maka ini 5 di sini, karena positif. Kemudian yang ini adalah 2. Sehingga X-nya lawan dari 5 adalah negatif 5, atau X-nya lawannya negatif 2, itu X-nya sama dengan 2. Coba kita masukkan negatif 5 dipangkatkan 2 hasilnya ada 25. 3 dikalikan dengan negatif 5 hasilnya ada negatif 15. 25 dikurangi dengan 15 hasilnya adalah 10. 10 dikurangi 10 hasilnya adalah 0. Baik. Kemudian sekarang yang D. Yang D adalah X kuadrat dikurangi dengan X dikurangi dengan 6 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, sama seperti yang tadi, kita buatkan dua buah tanda kurung, berarti hasil kali X dengan X. Nah, kemudian di belakang hasil kalinya adalah negatif. Berarti dua bilangan dikalikan negatif, kemungkinannya adalah positif negatif atau negatif positif, terserah meletakkannya. Jadi saya tuliskan positif negatif saja. Nah, kemudian cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya 6, maka selisihnya 1. Jadi 6 itu adalah 6 kali 1 atau 2 kali 3. Yang selisihnya 1 itu adalah 2 kali 3. Sama dengan yang 10 tadi. 10 adalah perkalian 1 dengan 10 dan 2 dengan 5. Yang selisihnya adalah 3, 2 dengan 5. Nah, kemudian yang 6 berarti yang selisihnya adalah 1, itu sama dengan 3 dan 2. Kemudian cara meletakkan, karena di sini tandanya negatif, berarti yang besar di negatif. Ini yang 3, ini yang 1. Ya maaf, ini yang 2. Yang 3, ini yang 2. Sehingga X-nya itu sama dengan lawan dari 2 adalah negatif 2, atau X-nya lawan dari negatif 3 adalah 3. Kalau kita substitusikan, misalkan salah satu negatif 2 dikutatkan adalah 4. Dikurangi negatif 2 hasilnya positif 2, berarti 4 ditambah 2 hasilnya 6. 6 dikurangi 6 hasilnya adalah 0, sehingga benar. Nah, ini harus kita kuasai untuk menyelesaikan persamaan kuadrat kalau A-nya tidak sama dengan 1. Nah, dengan menguasai ini nanti akan lebih mudah, karena langkahnya hampir sama walaupun ada perbedaan sedikit. Baik, sekarang kita akan memfaktorkan persamaan kuadrat atau mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kalau X-nya A-nya tidak sama dengan 1. Nah, misalkan ada contoh soal seperti ini. Jadi kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat kalau A-nya tidak sama dengan 1. Karena A-nya tidak sama dengan 1, maka kemungkinannya nanti nilai A-nya bisa pecahan, bisa positif, bisa negatif.
Jadi bisa pecahan, bisa positif, bisa negatif. Karena kalau A-nya sama dengan 0 kan tidak mungkin. Jadi A-nya yang tidak sama dengan 1 bisa pecahan, kemudian bisa bilangan negatif, bisa positif. Contoh misalkan tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Yang pertama, yang A, 3x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 6 sama dengan 0. Baik, kita coba selesaikan yang A. 3x kuadrat dikurangi dengan 7x dikurangi 6 sama dengan 0. Sekarang kita coba faktorkan. Sama seperti yang tadi, jadi kita buatkan dua buah tanda kurung yang merupakan hasil kali dari dua suku. Nah, kita lihat yang di depan x kuadrat adalah 3, A-nya tidak sama dengan 1. 3, jadi kalau bilangannya di sini adalah bilangan prima, itu akan lebih mudah karena kita punya satu pilihan saja. Jadi 3 itu hasil kali dari 1 dan 3, tidak dengan yang lain. Tetapi ketika bukan bilangan prima, maka kita akan mencobanya lebih dari satu kali. Jadi di sini kita tuliskan, karena 3 adalah 3 kali 1, berarti 3x dikalikan dengan x. Kemudian kita lihat tanda yang di belakang, seperti cara yang tadi ketika A-nya sama dengan 1. Karena di sini negatif, maka hasil kali dua bilangan di belakang ini kemungkinannya adalah positif negatif atau negatif positif. Nah, kita tidak bisa langsung, tapi kita hanya bisa mencoba-coba. Jadi kita tuliskan misalkan di sini positif, di sini negatif. Setelah itu cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya adalah 6. Nah, kalau bilangan di sini juga bilangan prima, itu akan lebih mudah, tapi kalau bukan prima, kita bisa mencobanya lebih dari satu kali. Jadi karena 6 itu adalah hasilnya 1 kali 6, kemudian 2 dan 3, berarti kita mencobanya bisa 1 dan 6, 2 dan 3. Tapi kalau sudah terbiasa mengerjakan yang persamaan kuadrat dengan A-nya tidak sama dengan hasil persamaan kuadrat yang A-nya sama dengan 1, itu akan membantu. Baik, setelah itu dua bilangannya adalah kita coba yang 3 dan 2. Kita tuliskan di sini 3, terus kita tuliskan di sini 2. Setelah itu kita coba bilangannya, perkalian bilangannya. Kita coba kalikan ini dengan 1. Jadi depan X ada 1, berarti 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Setelah itu 3 kalikan dengan negatif 2. 3 dikalikan dengan negatif 2 hasilnya adalah negatif 6. Nah, negatif 6 ditambahkan dengan 3, ini apakah hasilnya negatif 7? Ternyata tidak. Hasilnya tidak sama dengan negatif 7, sehingga peletakannya ini salah. Nah, sekarang kita balik. Ini yang 2, kemudian ini yang 3. Setelah itu kita cari 2 dengan 1, hasil kalinya adalah 2. Kemudian 3 dikalikan dengan negatif 3, hasilnya adalah negatif 9. Nah, setelah itu 2 ditambah negatif 9 apakah sama dengan negatif 7? Nah, ternyata benar. Sehingga pemfaktorannya adalah 3x ditambah 2 dikalikan x dikurangi dengan 3. Nah, setelah itu menentukan akar-akarnya, maka ini menjadi penyebut, kemudian pembilang, yang ini jadi penyebutnya. Atau sebenarnya kalau kita mau mencarinya, 3x ditambah 2, ini dikalikan ini kan harus sama dengan 0, maka kemungkinannya ini 0 atau ini 0. Sehingga 3x ditambah 2 sama dengan 0, atau x dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga mencari x-nya, berarti 3x sama dengan negatif 2, kemudian x-nya berarti negatif 2 per 3. Sehingga nanti lawan dari ini negatif 2,
Ini adalah pembilang, kemudian penyebutnya adalah 3. Negatif 2/3. Sedangkan yang ini kan langsung pindah, hasilnya adalah 3. Atau langsung lawan dari negatif 3, hasilnya adalah 3. Sehingga dari sini kita dapatkan, karena yang ditanya adalah himpunan penyelesaian, ya kita tuliskan himpunan penyelesaiannya menggunakan tanda himpunan. Yang pertama adalah negatif 2/3, yang kedua adalah 3. Kalau kita ingin tahu apakah hasilnya benar atau tidak, bisa diuji cobakan, diganti X-nya dengan negatif 2/3 atau 3. Baik, itu yang pertama, yang A. Kemudian yang kedua, yang B. Yang B adalah min 6X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4 sama dengan 0. Kita cari, kita tuliskan ke bawah. Kita faktorkan sama dengan 0. Nah, tapi sebelumnya di sini ada tanda negatif. Kita akan lebih mudah memfaktorkan kalau tandanya positif. Oleh karenanya, maka negatifnya itu harus kita keluarkan. Jadi, kita kalikan negatif 1 atau negatif saja boleh. Sehingga negatifnya kita keluarkan. Sehingga negatif kali berapa supaya negatif 6x kuadrat, tentu saja 6x kuadrat. Atau semua tandanya itu berlawanan. Jadi yang 6x kuadrat yang semula ada negatif, karena negatifnya dikeluarkan, maka menjadi positif. Yang ini karena negatif menjadi positif. Yang ini karena positif menjadi negatif. Nah, sehingga di sini harus tanda negatif. Nah, sekarang kita faktorkan yang 6x kuadrat ditambah 5x dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, 6 itu kemungkinannya adalah 6 kali 1 atau 2 kali 3. Atau 3 kali 2. Nah, kita coba kalau menggunakan 3 kali 2. Misalkan 3x kalikan dengan 2x. Karena di sini negatif, kemungkinannya positif, negatif, atau negatif positif. Nanti kita ubah kalau misalkan tandanya terbalik. Baik, sekarang cari dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini kemungkinannya 2 kali 2 atau 4 kali 1. Nah, secara intuisi, mungkin secara perasaan kita sudah bisa menebak bahwa yang mungkin adalah 2 dan 2. Nah, sekarang 2 dikalikan dengan 2, ini hasilnya adalah 4. Kemudian 3 dikalikan dengan negatif 2, hasilnya adalah negatif 6. Nah, ternyata di sini ada, ya, kalau ditambahkan hasilnya bukan 5x, melainkan ya negatif 2. Berarti ya terjadi kesalahan. Nah, untuk 2 kali 2 ternyata tidak dimungkinkan. Oleh karenanya, maka kita bisa mengubahnya dengan 4 kali 1 misalkan. Nah, ini kita coba menggunakan 4 kali 1. Nah, kalau kita menggunakan 4 kali 1, 3x ditambah 4, kemudian 2x dikurangi 1. Kita coba, ini 8, kemudian ini hasilnya adalah negatif 3. Nah, kalau kita tambahkan, apakah hasilnya adalah 5? Nah, di sini hasilnya adalah negatif 5. Nah, karena di sini hasilnya adalah, kayak yang di bawah sudah benar ya. Jadi kita mengikuti patokan yang di bawah karena negatifnya sudah keluar. Berarti 4 kalikan 2 itu hasilnya adalah 8.
Kemudian 3 dikalikan negatif 1 hasilnya adalah negatif 3. Karena negatif 3 ditambah 8 hasilnya itu adalah 5, berarti pemfaktorannya ini benar. Sehingga negatif 6x kuadrat dikurangi dengan 5x ditambah 4 sama dengan 0. Yang kita ubah menjadi negatif 6x kuadrat ditambah 5x dikurangi 4 sama dengan 0. Maka 6x kuadrat ditambah 5x dikurangi 4 bisa kita faktorkan menjadi 3x ditambah 4. Kemudian dikalikan dengan 2x dikurangi 1. Sehingga dari sini kita dapatkan faktornya adalah x sama dengan, lawan dari 4 adalah negatif 4. Yang menjadi pembilang, kemudian 3-nya menjadi penyebut. Atau x-nya sama dengan, lawan dari negatif 1 adalah 1 menjadi pembilang, sedangkan 2-nya menjadi penyebut. Nah, jadi x sama dengan negatif 4/3 atau x sama dengan setengah. Itu kalau kita substitusikan ke dalam bentuk ini, ke dalam bentuk yang di atas ini, maka nanti hasilnya menjadi benar. Tetapi kalau kita perhatikan, ini negatifnya masih berada di luar. Sehingga kita bisa mengalihkannya ke dalam ke salah satunya. Jadi bisa kita kalikan ke dalam ke salah satunya. Tetapi walaupun kita kalikan ke dalam ke salah satunya, maka nanti hasilnya itu tetap akan menghasilkan akar yang sama. Jadi misalkan negatif ini kita kalikan ke dalam, sehingga menjadi negatif 3x, kemudian negatif 4. Sehingga ini kan harus sama dengan 0. Berarti negatif 3x itu sama dengan negatif 4-nya kita pindah menjadi 4, berarti x-nya sama dengan 4/-3. 4/-3 atau sama juga dengan negatif 4/3. Jadi walaupun nanti tanda negatifnya ini kita kalikan ke dalam, tanda negatifnya kita kalikan ke dalam ke sini atau ke sana, maka tetap akan menghasilkan akar yang sama. Sehingga himpunan penyelesaiannya misalnya ada 2, yakni negatif 4/3, satunya adalah setengah. Ya, jadi walaupun dikalikan ke dalam, tanda negatifnya tadi tetap menghasilkan akar yang sama. Baik, kemudian sekarang soal yang kedua. Soal yang ketiga, yang C, 3x kuadrat sama dengan 2x. Ini kalau kita ubah menjadi bentuk akar secara umum, berarti 2x-nya kita pindah ke sebelah kiri, sehingga bentuknya menjadi 3x kuadrat, kemudian dikurangi 2x sama dengan 0. Nah, kemudian kalau ada bentuk seperti ini sebenarnya lebih mudah bagi kita. Jadi cukup dengan 1x kita keluarkan. Jadi kalau kita kerjakan di sini, 1x kita keluarkan, berarti bentuknya menjadi x dikalikan dengan, supaya menjadi 3x kuadrat, kalikan 3x supaya dikali menjadi negatif 2x, berarti dikalikan negatif 2 sama dengan 0.
Nah, yang ini langsung berarti akarnya sama dengan 0. Atau sedangkan yang ini berarti lawan dari negatif 2 adalah 2 menjadi pembilang, sedangkan 3-nya adalah penyebut. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 2/3. Nah, sedangkan untuk yang D kita pindah terlebih dahulu ke sebelah kiri sehingga bentuknya menjadi 2x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 16. Jadi positif menjadi negatif sama dengan 0. Setelah itu kita lihat di sini ternyata masih bisa disederhanakan. Kalau misalkan keseluruhannya ini kita bagi dengan 2, dibagi 2, maka hasilnya akan menjadi x kuadrat kemudian dikurangi 2x kemudian dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, sehingga menyelesaikannya sama dengan menyelesaikan persamaan kuadrat yang sebelumnya, yakni ketika A-nya sama dengan 1. Saya kira kita bisa menyelesaikannya karena kita sudah membahas persamaan kuadrat yang A-nya sama dengan 1. Baik, saya kira demikian pembahasan kita tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan jalan memfaktorkan, baik ketika A-nya sama dengan 1 maupun ketika A-nya tidak sama dengan 1. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.